Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Indraswara dari Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai keterampilan abad 21. Semoga bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Abad ke-21 disebut juga sebagai abad pengetahuan, abad ekonomi berbasis pengetahuan, abad teknologi informasi, globalisasi, revolusi industri 4.0, dan sebagainya. Pada abad ini terjadi perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi dalam segala aspek kehidupan, meliputi bidang ekonomi, transportasi, teknologi, komunikasi, informasi, dan lain-lain. Terdapat 4 keterampilan abad 21 yang harus dimiliki. Antara lain, yang pertama ada critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Subjek kompleks, dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini, yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak biasa, atau evolusi bukti faktual. Manfaat kemampuan berpikir kritis yaitu yang pertama, mudah menyelesaikan masalah, yang kedua, mengetahui kemampuan diri, yang ketiga, menjadi open-minded, dan yang keempat, dapat berkomunikasi dengan baik. Ada pula cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, ada banyak bertanya, yang kedua, mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga, mempertimbangkan segala kemungkinan. Lalu yang kedua, ada collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda. Dengan kemampuan berkolaborasi adalah kemampuan yang dapat membantu dalam bekerja sama dengan orang lain. Manfaat kemampuan kolaborasi ini antara lain, yang pertama ada mendapatkan inspirasi, yang kedua belajar satu sama lain, yang ketiga menyelesaikan masalah dengan mudah, yang keempat memperluas networking, dan yang keempat menciptakan perubahan yang positif. Cara meningkatkan kemampuan berkolaborasi antara lain dengan aktif mendengar, bersikap terbuka, dan menjaga komunikasi. Lalu selanjutnya yang ketiga ada communication atau komunikasi, yaitu suatu aktivitas menyampaikan informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dengan cara lisan atau verbal sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Dan yang kedua secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan sebagainya. Berdasarkan cara penyampaiannya, yang pertama ada komunikasi verbal atau lisan, yaitu komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak yang berarti. Yang kedua komunikasi tertulis, yaitu komunikasi dengan media yang ditulis, biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi. Kemudian komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya antara lain, yang pertama ada pidato, yang kedua ada pemberian saran atau kritik, yang ketiga memberikan perintah, yang keempat memberikan ceramah, dan yang kelima wawancara. Fungsi komunikasi antara lain sebagai alat kendali, yang kedua sebagai alat komunikasi, dan yang ketiga sebagai ungkapan emosional. Tujuan komunikasi sendiri ada 3, yaitu agar komunikator dimengerti komunikan, yang kedua agar dapat mengenal orang lain, dan yang ketiga agar dapat diterima oleh orang lain. Lalu selanjutnya yang keempat ada creativity atau kreativitas, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik dalam bentuk gagasan maupun dalam bentuk sebuah karya nyata. Jika kreativitas ini berhubungan dengan sebuah karya, maka bisa saja menjadi penggabungan antara karya yang sudah lama dibuat dengan karya yang baru dibuat. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kreativitas masing-masing. Manfaat kreativitas sendiri ada 5, yaitu yang pertama ada kualitas dan taraf hidup meningkat, yang kedua awal munculnya perubahan, yang ketiga menjadi faktor kesuksesan dalam usaha, dan nah itu tadi penjelasan mengenai keterampilan abad 21. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa untuk selalu tunggu video-video terbaru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.